Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan Bapak Fahmi. Hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia dengan materi yang sama ya, tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tapi untuk hari ini kita akan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Kalian sudah tahu belum teks lisan itu apa? Teks lisan itu adalah teks yang dibacakan. Sama dengan teks pada umumnya, teks lisan juga memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Untuk mengetahui gagasan pendukung dan gagasan pokok dalam teks lisan, kuncinya itu kamu harus menyimak dari teks lisan yang dibacakan. Kalau kalian tidak menyimak atau tidak mendengarkan dengan baik teks lisan yang dibacakan, otomatis kalian tidak akan tahu gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya. Jadi kunci utama untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan adalah menyimak. Ingat ya, jadi kalian harus menyimak atau mendengarkan dengan baik teks lisan yang dibacakan. Nah, nanti Bapak akan memberikan contoh untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Nah, kalian dengarkan ya teks lisan yang Bapak akan bacakan. Ini sebagai contoh terlebih dahulu. Teksnya adalah: salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional. Makanan tradisional di Indonesia tersaji dengan beragam jenis rasa hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Nah, kalian sudah mendengarkan teks lisan yang sudah Bapak bacakan? Nah, di sini terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ingat, untuk mencari gagasan pokok itu, kalian bisa mencari di kalimat utamanya. Ingat juga ya, untuk mencari kalimat utama biasanya ada di awal paragraf. Lihat, yang tadi Bapak bacakan di awal paragraf itu merupakan kalimat utama. Ya, kalimat utamanya, salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Itu merupakan kalimat utama. Nah, sudah mengetahui kalimat utama, kalian bisa menentukan gagasan pokoknya. Jadi, gagasan pokoknya adalah makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Nah, sedangkan gagasan pendukung bisa kalian lihat di dalam kalimat penjelas. Kalimat penjelasnya tadi yang sudah Bapak bacakan. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional. Makanan tradisional Indonesia tersaji dengan beragam jenis rasa hingga bentuk penyajian. Itu merupakan kalimat penjelas. Nah, setelah kalian mendapatkan kalimat penjelasnya, bisa kalian menentukan gagasan pendukungnya. Jadi gagasan pendukungnya itu tidak hanya satu. Yang pertama, ada makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. Yang kedua, makanan tradisional memiliki beragam jenis, rasa, dan penyajian. Dan yang ketiga, jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudapan. Nah, itu tadi contoh mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bentuk teks lisan. Jadi kamu harus tahu ya, kuncinya itu dalam menentukan gagasan pokok dan gagasan
pendukung dalam teks lisan adalah menyimak atau mendengarkan dengan baik. Nah, Bapak, untuk tugasnya hari ini ada di halaman 52. Kalian mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf yang akan Bapak bacakan. Jadi, kalian nanti akan mendengarkan cerita yang Bapak akan bacakan. Jadi, kalian siapkan dulu nih catatannya untuk menulis poin-poin penting yang terdapat dalam teks nanti yang akan Bapak bacakan. Sudah siap? Kalau sudah siap, kita langsung bacakan untuk teks lisannya. Teks lisannya adalah berjudul dengan Gado-gado salad segar dengan siraman saus kacang khas Betawi. Paragraf pertama. Gado-gado merupakan makanan khas Indonesia, khususnya Betawi. Makanan tersebut berupa campuran dari berbagai rebusan sayur mayur, kentang, tahu, tempe, dan telur disajikan dengan siraman bumbu kacang, serta taburan kerupuk. Hidangan ini sangat nikmat menjadi teman menyantap nasi atau disajikan bersama potongan lontong. Tadi paragraf pertama. Paragraf kedua. Sepintas tampilannya memiliki kemiripan dengan beberapa makanan khas daerah lain, seperti lotek yang berasal dari Jawa Tengah atau pecel yang berasal dari Jawa Timur. Bedanya, bumbu kacang dalam gado-gado tidak menggunakan kencur, seperti halnya lotek dan pecel. Selain itu, tidak seperti pecel yang umumnya hanya sayuran. Gado-gado menggunakan telur, tahu, tempe, dan lontong. Nah, sekarang paragraf ketiga. Tidak ada yang tahu persis asal-muasal sajian unik ini. Akan tetapi, sebagian besar masyarakat menganggap gado-gado sebagai hidangan asli dari Betawi. Asal-usul nama pun nampaknya senasib dengan asal-muasalnya. Asal kata gado-gado tidak ada dalam Kamus Bahasa Indonesia maupun kosakata bahasa Betawi. Meskipun demikian, nampaknya keberagaman makanan ini justru menginspirasi perkembangan bahasa. Misalnya, bahasa gado-gado yang berarti bahasa campur aduk. Nah, setelah kalian menyimaknya, kalian lalu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf. Paragraf pertama, gagasan pokoknya apa, gagasan pendukungnya apa, dan sampai paragraf ketiga. Nah, kalian bisa menulisnya di buku tulis. Cukup sekian materi hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.